على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, suatu kesyukuran dan sebuah nikmat yang tidak ternilai, bahkan tidak dapat ditebus oleh apapun yang ada di dunia ini. Dalam sebuah pernyataan dikatakan bahwa bulan suci Ramadan ini lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Ada banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih dan bisa kita katakan juga sebagai bulan ini adalah bulan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan bulan hadiah? Ya, karena di bulan ini Allah membukakan pintu maafnya, pintu ampunannya, pintu keberkahannya, dan Allah memberikan pahala yang begitu luas, yang begitu banyak untuk kita kaum muslimin yang bersungguh-sungguh mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Di antara keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, tentunya ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan guna meningkatkan pahala kita, dan diharapkan dari amalan-amalan yang kita lakukan tersebut bisa menjadikan kita atau membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan gelar takwa itu sendiri tentu tidak mudah. Ada banyak perjuangan yang harus kita lalui, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah kita harus mampu menahan diri, menahan perkataan kita, perilaku kita, pandangan kita, menahan hawa nafsu kita, entah apakah itu dari segi makanan, ataupun minuman, ataupun perilaku-perilaku yang sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita tidak mampu untuk mengendalikannya, mengontrolnya, sehingga pada bulan ini kita diharapkan untuk bisa mengontrol perilaku kita, mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan suci Ramadan adalah umrah Ramadan. Apa itu umrah? Umrah sendiri adalah ibadah yang kita lakukan di Masjidil Haram, tepatnya di Mekah. Ya, ibadah itu ya adalah menunaikan ya manasik berupa ihram, tawaf, sa'i, dan beberapa ibadah-ibadah lainnya. Ya, di bulan suci Ramadan sendiri dikatakan ada beberapa hadis yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah wanita wajib berjihad? Kemudian beliau menjawab, ya, jihad yang tidak ada perangnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah wanita wajib untuk berjihad? Maka Rasulullah menjawab, ya, jihad yang tidak ada perangnya, yaitu haji dan umrah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini sahih.
Ya, sebagaimana ibadah lainnya, umrah memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Ya, di antaranya adalah penghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu umrah ke umrah yang lain adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan haji mabrur tidak memiliki balasan melainkan surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, di antara keutamaan lainnya daripada umrah itu sendiri adalah penghapus kemiskinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dekatkanlah antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana tungku besi dapat menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Haji yang mabrur tidak memiliki pahala melainkan surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Ya, seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut, menggambarkan betapa istimewanya ibadah umrah itu sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi dalam hadis, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih ketika kita melaksanakan ibadah umrah. Lalu apa kaitan antara umrah dan bulan Ramadan? Dalam hadis dikatakan, ketika kita melaksanakan ibadah umrah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya seperti kita melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti haji dan seperti haji bersamaku. Saya ulangi, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti haji atau seperti haji bersamaku. Pada hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi bagi orang yang tidak berkesempatan untuk berhaji bersama beliau agar dapat meraih pahalanya, yaitu dengan menunaikan umrah di bulan Ramadan. Ya, di luar sana mungkin sudah sering kita mendengar hadis ini dan sudah sering kita mendengar penjelasan-penjelasan mengenai ibadah umrah di bulan suci Ramadan. Ya, keutamaan umrah di bulan suci Ramadan. Maka tidak heran di bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang menjadwalkan ibadah umrah atau menjadwalkan untuk mengunjungi tanah suci Mekah dengan tujuan ingin melaksanakan ibadah puasa di sana. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk bisa melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan, ya tepatnya melaksanakan ibadah puasa di tanah suci Mekah. Ini sebuah keutamaan yang mungkin masih banyak juga di antara kita yang tidak mengetahuinya. Ya, amalan di bulan suci Ramadan diantaranya seperti umrah, ya, adalah sebuah momen di mana kita bisa meningkatkan atau menambah tabungan pahala kita, apatah lagi di bulan suci Ramadan ini seperti yang dijelaskan pada hadis tersebut, ketika kita melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan pahala dan keistimewaan seperti sedang menunaikan ibadah haji. Ya, kemudian apakah berarti kewajiban haji telah gugur setelah kita melaksanakan ibadah umrah pada saat bulan suci Ramadan? Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud menyerupai haji atau haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada pahalanya. Ya, jadi jangan salah faham. Ya, yang dimaksud adalah seperti melaksanakan haji adalah yang dimaksudkan di sini adalah pada pahalanya. Ya, keutamaan bulan suci Ramadan adalah
pahala yang kita dapatkan itu langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah-ibadah pada umumnya yang ketika kita lakukan itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan pahalanya. Seperti halnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, itu Rasulullah menjelaskan pahalanya. Seperti halnya ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, itu dijelaskan juga pahalanya, satu huruf seperti apa. Berbeda halnya dengan ibadah-ibadah tersebut. Maka ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, pahala yang akan kita terima itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besarannya berapa? Besarannya adalah hal yang sifatnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Allah sendirilah yang nantinya akan memberikan pahala-pahala tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwal ahad" dalam surah Al-Ikhlas sama dengan seperti Al-Quran. Jadi ketika kita membaca "Qul huwallahu ahad" dalam surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Nah, ini adalah perumpamaan. Perumpamaan seperti yang digambarkan tadi, bahwasanya ketika kita melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan, maka pahala yang akan kita dapatkan itu seperti kita melaksanakan haji. Namun bukan berarti telah gugur ibadah haji kita. Selanjutnya, di sini dijelaskan apakah setelah umrah, apa yang akan kita lakukan setelah kita umrah di bulan suci Ramadan? Pahala umrah di bulan suci Ramadan yang demikian besar bukanlah akhir dari ibadah kita. Ibadah ini adalah salah satu proses tarbiyah atau pembinaan yang mengajarkan dan membentuk nilai-nilai luhur dalam kehidupan seorang muslim. Seorang muslim yang cerdas akan berusaha mencermati nilai dan norma tersebut serta berupaya dengan gigih untuk merefleksikan dalam kehidupannya sehari-hari. Umrah membina kaum muslimin untuk menjadi pribadi yang tangguh dalam keimanan, dalam tauhid. Bagaimana tidak, kalimat talbiyah yang senantiasa dikumandangkan saat berihram adalah esensi dari tauhid dan inti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat talbiyah memiliki makna yang sangat agung dan akan menggoreskan pengaruh yang sangat dalam. Karena itu, mari kita mengamalkan amalan-amalan yang telah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Di antaranya terkhusus di bulan suci Ramadan ini, ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita tingkatkan guna menambah pundi-pundi tabungan pahala kita. Seperti membaca Al-Quran, dan yang paling besar diantaranya adalah seperti contoh tadi, melaksanakan umrah di bulan suci Ramadan. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momen bulan suci Ramadan ini menjadi momen di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen bulan suci Ramadan ini menjadi sebuah momen kita membentuk pribadi-pribadi yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Jangan pernah berputus asa dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yakinilah bahwa Allah khususnya di bulan suci Ramadan ini membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada kita. Dan Allah juga telah menyiapkan banyak sekali pahala untuk kita yang dengan gigih berjuang melaksanakan ibadah puasa ini dan melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات